Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan sampai detik ini dijaga olehnya sampai ajal menjemput kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau tentunya, dan juga kepada para sahabat seluruhnya, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan kali ini pertemuan kedua kita dari kajian rutin 2 pekan sekali insyaallah taala, membahas sebuah kitab fikih dengan judul Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Belajar fikih secara ringkas sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kitab ini karangan 3 profesor doktor di dalam bidang fikih, kumpul 3-tiganya sepakat bikin kitab fikih yang ringkas, tidak berpanjang lebar perselisihan madhab ini madhab itu, hanya sekedar dipilih yang rojih, yang kuat, kemudian disandarkan dengan dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Kitab ini terhitung ringkas, jadi cukup kalau misalkan kita pelajari satu demi satu pembahasan di sini, mulai dari bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti sembelihan, kemudian jihad, kemudian hukum seputar muamalah, perniagaan juga dibahas di kitab ini. Insyaallah akan kita bahas bab demi bab, mulai dari bab wudu. Jadi kemarin ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita mulai pembahasan di kitab ini bukan dari awalnya ya, tapi langsung melanjutkan pembahasan Ustaz sebelumnya yang pernah membahas tentang hukum seputar air sebagai sarana untuk bersuci. Kemudian kita lanjutkan tentang masalah wudu. Di bab tentang wudu ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, sudah kita bahas beberapa kemarin, yaitu mengenai definisinya dan juga hukumnya. Wudu, definisinya secara bahasa seperti ini, secara syar'i seperti ini, dan juga hukumnya sudah kita bahas semua. Hukumnya yang jelas yang bisa kita ambil dari pelajaran sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullah, hukum wudu ini wajib bagi seorang yang berhadas jika dia ingin melakukan sholat ataupun hal-hal yang satu hukum dengan sholat ini, seperti tawaf dan juga menyentuh mushaf. Itu ya 3 amalan yang kalau mau dilakukan, sholat, tawaf, dan juga menyentuh mushaf, maka wajib seorang yang berhadas, kalau mau melakukan itu semua, wajib untuk berwudu. Adapun dalil pensyariatan wudu ini bisa dilihat kembali di surat Al-Maidah ayat 6. Ini dalil pokok di dalam bersuci dari hadas kecil, hadas besar, dan juga kalau tidak ada air untuk hadas kecil dan hadas besar, yaitu dengan mandi, dengan wudu dan juga dengan mandi besar, yaitu dengan tanah atau bisa dinamakan tayamum. Komplit surat Al-Maidah ayat 6 ini membicarakan tentang 3 cara bersuci ini: wudu, mandi, dan juga tayamum. Kemudian dari hadis juga banyak hadisnya. Salah satunya yang kemarin kita bahas, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata man ahdasa hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima sholat seorang yang berhadas sampai ia wudu.
dan juga dikuatkan dengan ijma kesepakatan kaum muslimin, tidak ada satupun yang menyelisihinya. Jadi tetap ibadah wudu ini Quran, sunnah sama ijma. Jadi sebuah ibadah yang ada dalilnya semacam ini, ibadahnya tidak diragukan lagi tentang pasti disyariatkan dalam Islam ini. Kemudian kita bahas selanjutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, masalah yang kedua dari bab wudu ini, yaitu fi syurutihi, di dalam syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu. Yang pertama, jadi seorang kalau melakukan wudu dianggap sah wudunya ketika memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, al-islamu wal aqlu wat tamyizu, yaitu Islam, kemudian berakal, kemudian tamyiz. Tamyiz itu umur belum dewasa tapi sudah bisa membedakan, diajak bicara nyambung, disuruh-suruh bisa. Ini belum dewasa. Anak-anak seperti ini sekitaran umur 7, kalau enggak 8 tahun. Ini sudah sah wudunya. Jadi Islam, berakal, tamyiz. Jadi kalau dari orang kafir tidak sah wudunya. Kalau dari orang tidak berakal alias orang gila, wudunya tidak sah. Kalau dari anak kecil yang belum umur tamyiz, tidak sah. Tapi tetap kita sebagai orang tua berusaha ngajari anak-anak yang ini. Meskipun nanti kalau diajari nggak nyambung ya, belum tamyiz, hanya sekedar cuci muka, tangan, kaki, itu aja, ya nggak ada masalah, karena belum sah wudunya. Jadi nggak perlu dipaksakan harus benar 100%. Yang penting diajari dulu. Yang kedua, an-niyat. Syarat sahnya wudu adalah adanya niat. Ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jadi seorang terkadang itu datang ke keran, buka keran, basahi tangannya, wajahnya, kakinya, tapi nggak ada niatan untuk wudu, hanya sekedar untuk ya bersih-bersih, mendinginkan kepala, kaki, tangan, habis panas itu gebyur. Ini kalau nggak ada niatan untuk wudu, meskipun yang dibasuh ini anggota-anggota wudu, tidak dianggap wudu yang sah, karena tidak ada niat di sana. Kemudian la yushra'u talaffuz biha. Ini jadi catatan penting kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentang masalah niat. Tidak disyariatkan untuk dilafazkan dengan suara, cukup di dalam hati saja. Li adami subutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada tetapnya sebuah riwayat Nabi melafazkan niat wudu ini. Adapun kalau yang pernah kita pelajari dahulu ada niatan wudu nggih Pak? Pripun Pak? Biasa diucapkan. Nawaitu. Saya juga nggak hafal ya, karena nggak pernah dipraktekkan, jadinya lupa. Itu nggak perlu niat wudu, cukup di dalam hati, karena maksud niat itu adalah ibadah hati. Cukup seorang punya niatan ke keran mau sholat, kemudian dia wudu, itu sudah cukup niat yang sah, dianggap sebagai niat yang sah. Kemudian yang jim, ma'asyiral muslimin, yang ketiga, al-ma'u at-tahuru. Nah ini menyambung pembahasan yang dulu disampaikan oleh Ustadz Yusdi ya, yaitu syarat sahnya wudu ini menggunakan air yang tohur. Tohur itu 2 kriteria ya, suci dan mensucikan. Nah, ini pembahasan tentang ma'ut tohur, air yang suci dan mensucikan, insyaallah sudah dahulu ya, komplit dibahas oleh Ustadz Yusdi. Ya contoh air suci ya, air hujan, air sungai, air danau, air sumur, air sanyo, dan seterusnya. Air yang suci dan mensucikan, contohnya itu.
atau air yang ini pun juga bisa dipakai untuk bersuci. Wallahu ta'ala alam. Kalau air laut ya, itu para sahabat dahulu ketika di Madinah belum ketemu air laut nggak nanya. Tapi ketika dalam suatu perjalanan peperangan akhirnya melewati laut, ketemu air ini, akhirnya nanya kepada Nabi, apakah air laut ini bisa dipakai untuk berwudu? Maka kata Nabi, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tahur, suci dan mensucikan. Pakai untuk wudu, mandi, nggak ada masalah, sah. Al-hillu maitatuhu, bangkai binatang laut halal. Ditambahi sama Nabi permasalahan ini nggak ditanyakan sebenarnya. Yang ditanyakan tentang berwudu dengan air laut sudah dijawab. Wat tahuru ma'uhu. Tapi sebagai bonus beliau tambahi al-hillu maitatuhu, bangkai binatang laut halal. Alias binatang-binatang air atau laut itu tidak perlu disembelih seperti kita menyembelih kambing, sapi, onta. Jadi ketemu dalam keadaan mati, asal belum berubah baunya ya, maka halal air binatang laut itu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang ketiga. Amma al-ma'un najis, adapun air yang najis, fala yasihul wudu'u bihi, tidak sah berwudu dengannya. Air najis ini bisa dua sebab ya. Satu saja ya. Tercampur najis sehingga sifat airnya berubah. Baik warnanya berubah atau rasanya berubah atau apa Pak? Bau. Tiga ini ya. Warna, rasa, baunya berubah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapati di keran, loh kok ada bau ya di kerannya, ternyata dicek di tandolnya ada bangkai apa Pak biasanya Pak? Tikus. Tikus itu binatang najis. Mati di tandon air dan airnya berubah, maka airnya jadi najis. Jadi itu nggak boleh dipakai untuk berwudu. Cari air yang lain. Bersihkan dulu tandonnya biar airnya bersih, kemudian dipakai yang bersih tadi untuk berwudu kembali. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau cuma bangkai cicak, itu enggak ya, insyaallah enggak ada masalah. Ini yang ketiga, syarat sahnya wudu menggunakan air yang tahur, suci dan mensucikan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang keempat syarat sahnya wudu izalatu ma yamna'u wusulul ma'i ilal basyarati, menghilangkan seluruh hal yang bisa mencegah air itu sampai menyentuh kulit. Jadi di bagian-bagian yang nanti wajib dibasuh dengan air, tidak boleh ada benda-benda yang menghalangi air menyentuh kulit secara langsung. Contohnya apa? Min syam'in, lilin. Jadi mungkin lagi bermain dengan lilin, ketetes di tangannya atau di kakinya. Itu kalau diairkan air, bagian kulit di bawah lilin ini enggak kena, tidak sah wudunya. Au ajin atau adonan, jadi lagi ngadon tepung gitu, ada adonan-adonan yang nempel di tangannya, di sela-sela kuku-kukunya itu, bersihkan semuanya. Wa nahwiha atau yang sejenisnya. Kalau yang biasa menyentuh kita ya, tangan sama tangan ya biasanya ya, lem. Lem yang lengket banget nih Pak. Lem apa niku? Lem Korea, Alteco. Itu lagi ngelem kok kena tangan, wajib diingat harus segera ditetel lemnya ini. Harus segera dibersihkan. Kalau lem kertas gampang, dicuci air gampang bersih. Tapi kalau lem ini nempel, kalau nggak dikerok dengan benda tajam atau dengan cairan yang spiritus atau itu, nggak hilang dia, nggak hilang. Jadi hati-hati dalam menggunakan ini. Kalau masih jangka waktu lama dengan sholat ya mungkin bisa santai ya.
Tapi kalau bentar lagi adzan sholat harus segera dibersihkan itu tadi lem yang nempel. Kalau di sini seperti katila'il adhafir, cat kuku, kitek Bu, ibu-ibu yang suka pakai kitek. Kitek ini juga menghalangi air menyentuh kuku-kuku ibu secara langsung. Ini dibersihkan terlebih dahulu. Kitek yang kimia nggih. Tapi kalau kitek yang apa itu dari tumbuhan itu inai, ya benar, itu nggak ada masalah. Itu kulit masih bisa kena karena nggak tebel itu ya, itu tipis. Kalau yang cat pakai cat yang kimia itu ada wadahnya, apa namanya itu, ada wadahnya itu ya, biasa dijual itu. Kitek-kitek zaman sekarang itu dari cat, itu menghalangi itu. Jangan pakai itu kalau ibu-ibu baru sholat. Kalau ibu-ibu baru sedang nggak sholat lagi haid atau halangan, nggak apa-apa dipakai. Kemudian ma'asyiral muslimin, syarat sahnya wudu al-istijmar awil istinja. Al-istijmar awil istinja inda wujudi sababihima lima taqaddama. Yaitu seorang sudah melakukan istijmar dan istinja. Ini kalau bahasa sederhananya cebok habis buang air kecil, habis buang air besar. Harus cebok terlebih dahulu. Kalau seorang kencing belum cebok langsung wudu, wudunya nggak sah. Harus dibersihkan dulu, diceboki dengan air, namanya istinja. Kalau tidak ada air atau nggak mau pakai air, pakai batu 3 biji, diusap 1, diusap lagi 1, diusap lagi 1, sah. Atau yang seperti batu, yang penting punya sifat untuk membersihkan. Daun-daunan, kemudian apa Pak? Kain, tisu. Di zaman sekarang gampang ya, tisu, atau mau lebih bersih lagi tisu basah. Nah, itu kalau bisa kemana-mana dibawa, jaga-jaga. Kalau ternyata pas kencing di mana nggak ada air, jangan dioset, maaf ya, jangan bingung, pakai tisu saja, sah. Karena itu namanya istijmar, cebok selain dengan air. Harus, ini wajib. Kalau tadi gambarannya seorang habis kencing belum cebok langsung wudu, habis itu sholat, wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke wawu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, ma'asyiral muslimin wal muslimat wa rahimani wa rahmatullah, yaitu al-muwalat. Muwalat ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Tapi gambaran al-muwalat ini, perbuatan wudu itu dilakukan berkesinambungan. Ini dibasuh, habis itu lanjut lagi, habis itu berikutnya. Tidak boleh dijeda lama. Tidak boleh dijeda lama. Kalau dijeda pendek, air di sini macet, pindah ke air sebelah yang ada alirannya, nggak apa-apa, sebentar. Tapi kalau lama sampai yang dibasuh terakhir tadi kering, ini harus diulang lagi dari awal karena tidak sah wudunya, syarat muwalah ini tidak terpenuhi. Kemudian yang ketujuh yaitu at-tartib, urut. Insyaallah urut-urutan ini akan dibahas juga seperti muwalah di bagian berikutnya. Jadi nggak boleh diloncat-loncat, kaki dulu, habis itu kepala, nggak boleh. Urutannya sudah jelas, Allah urutkan seurut-urutnya di surat Al-Maidah ayat 6 itu. Jangan dibolak-balik. Kemudian yang ke ghuslu jami'il a'dha al-wajibu ghusluha. Syarat sahnya wudu mencuci membasuh seluruh anggota yang wajib untuk dibasuh. Anggotanya apa saja akan kita bahas di berikutnya insyaallah taala. Jadi ini masyarakat muslimin wal muslimat,
apa tadi pembahasannya, syarat sahnya wudhu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghukumi wudhu Bapak Ibu itu sudah sah atau enggak, timbang dengan beberapa syarat yang kita sebutkan tadi. Islam berakal tamyiz, insya Allah sudah terpenuhi semua ini. Niat, ini terkadang kita gak sadar, tahu-tahu ke keran jebur-jebur, tadi ngapain ya, baru sadar, oh belum niat. Belum niat. Ke gym air suci, insya Allah air suci banyak di sekitaran kita. Kalau di zaman dahulu agak sulit ya, atau di kondisi kehidupan di Arab Saudi ya kadang sulit menemui air ini. Kemudian ini menghilangkan seluruh hal yang bisa menghalangi air sampai ke kulit berupa hal-hal tadi. Kalau ya di bengkel berarti kayak oli ya, oli harus dibersihkan juga, ataupun yang lain yang mengotori tangan dan kaki ataupun yang lainnya. Kemudian istijmar, istinja, cebok terlebih dahulu kalau sebelumnya baru menyelesaikan buang hajat dia, baik buang air kecil atau buang air besar. Istinja sama istijmar. Kemudian urut, kemudian berkesinambungan dan membasuh seluruh hal yang wajib dibasuh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat. Jadi pembahasan tentang wudu ini yaitu furuduhu, wajib wudu, atau ulama yang lain mengistilahkan ini arkanuhu, rukun wudu. Intinya ini semua hukumnya wajib, harus dibasuh, yaitu 4 anggota badan yang wajib dibasuh. Kemudian 2 syarat berikutnya yaitu al-muwalat, berkesinambungan, at-tartib dan urut. Insyaallah furudu wudu, wajib wudu ini ada 6. Ada 6. 4 ini anggota badannya yang wajib dibasuh. 2 ini berkesinambungan, kemudian ini urut. Jadi akan kita bahas ini semuanya. Sebenarnya ini gampang ya Pak Bu, nggak usah terlalu bingung. Ini sudah sering kita lakukan. Ini hanya sekedar murojaah, penguatan kembali saja. Siapa tahu ada sedikit tambahan dari yang disampaikan. Furudu wudu ada 6. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi, membasuh wajah secara sempurna. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di Al-Ma'idah tadi, dipotong pendek-pendek. Allah berfirman, idza qumtum ila salati, jika kalian hendak berdiri melakukan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Di perbuatan wudu nanti Bapak Ibu sekalian, ada 2 cara mengalirkan air ke anggota tubuh ini ya. 1 istilahnya ghuslu, membasuh. Satunya lagi al-mashu, mengusap. Harus dilakukan sesuai tempatnya. Harusnya dibasuh kok diusap, harusnya diusap kok malah dibasuh. Ini enggak tepat, enggak boleh, tidak sah wudunya. Jadi yang dibasuh, yang diusap. Lah wajah ini Pak Bu dibasuh, yaitu dengan menggunakan air, ditangkupkan tangan, dibasuhkan wajah, ada air yang menetes dari wajah ini, itu namanya membasuh. Kalau orang enggak melakukan itu tapi diusap, tangannya dibasahi, enggak ada air basah, diginikan Dok. Ini enggak memenuhi kriteria basuhan yang sah. Mengusap wajah tidak benar. Yang benar membasuh wajah dengan sempurna. Wa minhum, kemudian termasuk wajah juga al-madmadatu wal istinsyaku,
yaitu berkumur-kumur dan juga istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung, menghirup air ke dalam hidung, dihirup beneran. Alasannya apa? Kumur-kumur dan istinsyak ini juga wajib li'annal fam wal anf minal wajhi, karena mulut dan hidung ini bagian dari wajah, bagian dari wajah. Jadi pendapat di kitab fikih Muyasar ini berpendapat bahwasanya berkumur-kumur dan juga menghirup air ke hidung, disedot gitu, hukumnya juga wajib seperti wajah. Jadi dalam perbuatan yang pertama ini Pak Bu ada 3 berarti. Membasuh wajah dulu secara sempurna yang pertama. Nanti urutannya bisa dibolak-balik ya 3 ini ya. Basuh wajah. Kalau bagian wajah batasnya nggih Pak Bu, dari atas itu tempat tumbuh rambut ini, yang depan ini. Di kepala yang normal. Yang rambutnya biasanya di sini nih rambutnya. Tidak memandang yang tumbuh rambutnya tidak normal. Yang agak di belakang itu, di depannya enggak ada rambut itu. Enggak. Itu tetap mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Jadi yang dibasuh tumbuh rambut depan ini, kemudian batas bawahnya janggutnya ini. Ini semua dibasuh. Tumbuh jenggot atau enggak tumbuh jenggot, semuanya harus dibasuh dari atas sampai bawah. Kalau dari melebar kanan sama kiri, batasannya dari telinga sampai telinga. Jadi kalau boleh kita contohkan membasuh itu pakai air, guyur atasnya dulu biar airnya mengalir dari atas, kemudian lanjutkan ke bawah. Nah itu sempurna. Semuanya ini kena. Semua ini bulatan wajah ini kena. Nah permasalahan nanti di jenggot. Jenggot ini laki-laki dok nggih. Kalau ibu-ibu ada jenggot enggak? Enggak ada nggih. Kalau kumis mungkin sebagian ada ya. Kalau jenggot insya Allah enggak ada. Nah, ini bagi bapak-bapak yang tumbuh jenggot, dilihat ada 2 hukum. Hukum yang pertama, jenggotnya tipis seperti ini. Tipis maksudnya putih, kulit di janggut ini kelihatan. Itu termasuk kriteria jenggot yang tipis. Kalau seperti ini semuanya harus dibasahi. Sejenggot-jenggotnya sampai sepanjang apapun jenggotnya itu harus kena basuhan, pure. Jenggotnya harus dibasahi semuanya basah. Itu jenggot yang tipis. Kemudian yang kedua jenggot yang tebel. Mriki sinten nggih? Tebel itu hitam semuanya sampai putih kulitnya janggut itu enggak kelihatan. Pernah melihat Pak? Lelaki yang seperti ini. Ya kalau di TV banyak ya, yang dari YouTube atau syekh-syekh itu dari Arab itu, Arab Sarliwon atau Arab mana, itu jenggotnya tebel banget itu. Nah, itu nggak perlu basah, yang penting semuanya diusap depannya. Lah dalamnya nggak perlu harus basah karena kesulitan. Nanti ada sunahnya, nggak wajib di sela-sela jenggotnya yang tebel tadi di sela-sela. Itu bagi jenggot yang tebel. Harus kena air juga sampai ke ujung jenggotnya, karena ini bagian dari wajah juga, Wallahu ta'ala alam. Bagian yang pertama ini wajib wudu, yaitu membasuh wajah secara sempurna plus kumur-kumur dan juga menghirup air ke hidung, dihirup beneran, dihirup. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin wal muslimat, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh, yaitu airnya banyak sampai netes, kedua tangan sampai ke siku, kedua siku. Jadi dari ujung tangan yang ada kukunya itu, ujung jari tangan sampai ke siku sini, sampai ke siku.
kanan dan kiri. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala lanjutan di surat Al-Maidah tadi, wa aidiakum ilal marafiqi, dan basuhlah juga tangan-tangan kalian sampai ke siku, sampai ke siku. Siku juga ikut dibasuh ya, siku juga ikut dibasuh. Tangan semuanya dari ujung jari sini sampai semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, mashu. Ini katanya mashu, mengusap ar-ra'si kullihi, kepala seluruhnya, ma'al udunaini, bersama dengan kedua telinga. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala lanjutan di Al-Maidah tadi, jadi dipotong pendek-pendek gitu nggih Pak. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Kepala-kepala kalian. Kalau ini kepala, kalau telinga dari hadis Nabi SAW di hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasul bersabda, al-udunani minar ra'si, kedua telinga termasuk bagian dari kepala, termasuk bagian dari kepala. Fala yujzi'u mashu ba'di ra'si duna ba'di, tidak sah mengusap sebagian kepala tok, sebagian yang lain enggak diusap. Jadi yang benar Pak Bu, kepala itu diusap semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, baik ada rambut atau enggak ada rambut, baik rambutnya pendek atau rambutnya panjang, semuanya kepala nggih, bukan rambut nggih, kepalanya diusap. Adapun bagaimana caranya, maka kalau Rasul pernah mencontohkan di hadis-hadis tentang wudu, beliau mulai dari ada dua cara, yang mulai dari depan dulu, tempat tumbuh rambut pertama ini, beliau gini tangannya, kemudian letakkan, kemudian diusapkan ke belakang sampai ke tengkuk. Nah ini kepala, sampai ke tengkuk. Kemudian ada satu riwayat dibalikkan lagi usapannya ke depan lagi. Jadi ada beberapa cara mengusap kepala. Intinya seluruh kepala ini diusap. Seluruh kepala ini diusap. Adapun kata sebagian orang, atau ini pendapat dari mazhab Syafi'i, cukup sebagian saja. Minimalnya 3 helai rambut. Akhirnya orang yang bermadzhab Syafi'i ini, dia ngusap kepala ini cuman ujung kepala, ubun-ubun sini tak Pak, diusap sini tak, diusap sini tak. Ini wallahu ta'ala alam belum terhitung mengusap kepala secara sempurna, karena yang diusap baru sebagian saja, sininya belum, wallahu ta'ala alam. Kalau ibu-ibu sama nggih Bu, diusap kepala seperti ini depan, terus ke belakang sampai ke tengkuk. Rambutnya masih panjang misalkan setengah bahu sini, di punggung situ enggak perlu. Karena yang diusap bukan rambut, yang diusap kepalanya. Yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu bagian yang ketiga, wajib wudu, mengusap kepala, kemudian dilanjutkan dengan kedua telinga. Perlu air yang baru lagi atau enggak untuk mengusap kedua telinga? Maka wallahu ta'ala alam tidak perlu. Sisa basah habis mengusap kepala tadi cukup untuk habis itu mengusap kedua telinga. Kedua telinga, bagian dalamnya dengan ujung jari telunjuk ini mengusap dalamnya, kemudian jempol ini mengusap bagian luarnya. Jadi kalau boleh kita contohkan, ini sudah basah air ya, diusap kepalanya, kemudian telinga gini, satu kali saja. Wallahu ta'ala a'lam. Mengusap kepala, tidak membasuh, tapi mengusap. Jadi cukup basah di tangan saja, dialirkan basah ini ke kepala, tidak diguyur seperti tangan sama wajah tadi. Kemudian yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'baini, mencuci. Ini kembali mencuci, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Mata kaki itu bahasa Jawa ini apa Pak?
polok ya apa nih? Polok ya, yaitu tulang yang menonjol di kaki bawah itu di bagian kiri sama kanan ada satu-satu. Itu namanya mata kaki. Itu batasnya. Jadi dari ujung jari kaki sini kemudian diarahkan ke atas sampai ke mata kaki saja. Kalau tangan tadi bukan sampai pergelangan ya, sampai ke siku. Tapi kalau kaki ini sampai ke mata kaki saja. Tidak sampai ke lutut. Tidak sampai ke lutut. Sampai ke kedua mata kaki. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki. Kalau dari bagian 4 ini Pak Bu, yang dahulu pernah terlihat sama Nabi basuhannya enggak sempurna, itu di kaki. Di kaki. Nabi pernah melihat di kaki seorang ada sebuah bulatan gini, tanda belum terusap air. Akhirnya diperintahkan untuk wudhu kembali. Yang sering kelewatan dari anggota tubuh wudhu ini Pak Bu, kaki. Ya mungkin buru-buru ya, bisa jadi. Atau hanya sekedar dialirkan di keran gini tok, enggak digosok gini. Akhirnya ada bagian yang di bawah sini, kaki bagian di bawah mata kaki itu enggak terkena air. Nah itu enggak sah wudhunya. Harus semuanya dari ujung jari kaki sampai ke kedua mata kaki. Kasusnya itu di hadis Nabi pernah melihat kaki yang tidak terbasuh sempurna. Tapi kalau di tangan, di wajah, di itu nggak ada kasus Nabi pernah mengkritik seorang sahabat, oh ini belum terbasuh. Kaki yang sering yang pernah beliau lihat. Mungkin yaitu buru-buru atau bagaimana. Ini yang keempat. Jadi 4 ini anggota badan, yaitu wajah, ada kumur-kumur sama menghirupnya, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, seluruh kepala sempurna, plus kedua telinganya, kemudian kaki dari ujungnya sampai kedua mata kaki. Kemudian yang kelima, tertib urut. Urut ini alasannya karena Allah Ta'ala menyebutkan di surat Al-Maidah tadi secara urut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya. Itu sudah urut. Kok kita bolak-balik sendiri? Wah, kurang ajar ini. Enggak boleh. Allah sudah mengurutkan, maka kita ikuti. Dan juga alasan kedua, Nabi Rasulullah ketika menyontohkan wudu sama urutannya seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah itu. Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Kalau kita lihat hadis tentang sifat wudu Nabi dari hadisnya Abdullah bin Zaid, hadis ini riwayat Muslim, panjang itu. Nabi urut seperti Allah mengurutkan di surat Al-Maidah itu. Dan kemudian yang itu nomor 5, urut. Insya Allah nggak pernah kita macam-macam bolak-balik ya, aman ini kita lakukan insya Allah. Kemudian yang keenam, mutawalian, berkesinambungan, alias membasuh bagian yang wajib dibasuh tadi setelah membasuh sebelumnya secara langsung, biduni takhirin, tanpa ditunda, tanpa dijeda, tanpa dijeda lama. Ini tentang syarat mutawalian, al-muwalah, berkesinambungan, nggak boleh terputus lama. Ini berdasarkan hadis Khalid bin Mi'dan, bahwa Nabi SAW melihat di kaki seorang ada bulatan hitam sebesar kepingan dirham, lam yusib halma, tidak terkena air. Soalnya beda Pak, kalau terkena air sama enggak itu pas kering beda warnanya. Kita lihat sama Nabi. Nabi ngapain? Fa amarahu an yu'ida al-wudu. Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi wudunya karena sudah terlanjur kering ini, sudah terlanjur kering.
Kalau baru saja tinggal diusap saja, tapi ini lama, sudah kering, maka diulang lagi wudunya dari awal. Kalau seandainya syarat berkesinambungan ini bukan wajib, niscaya Nabi tidak akan menyuruh dia mengulang lagi dari awal. Cukup dibasuh langsung saja. Lanjutkan. Jangan diulang dari awal. Tapi enggak. Buktinya Nabi memerintahkan, berarti harus berkesinambungan, satu dibasuh, berikutnya dibasuh lagi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masalah yang keempat, masih ada 3 masalah lagi yang berkaitan dengan wudu, yaitu sunnah-sunnah wudu, kemudian pembatal wudu, kemudian 4 ya, masih 4 lagi, maaf, yang wajib, perbuatan yang diwajibkan wudu kalau mau melakukannya, kemudian perbuatan yang disunahkan untuk wudu kalau mau melakukannya. Harus wudu, ada yang wudunya sunnah saja. Akan kita bahas pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Cukup nih Mas. Kalau mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 biar nggak terlalu menabrak waktu sholat isya, dipersilahkan kalau ada. Nggih Pak. Nggih. Surat Al-Maidah tadi. Lamastumun nisa itu nanti akan kita bahas di pembatal wudu, Pak. Itu nanti kalau dibuka tafsirnya aulamastumun nisa sehingga sampai membatalkan wudu, itu bukan sekedar menyentuh. Dari kata lamasa yalmasu artinya menyentuh, tapi enggak sekedar menyentuh, tapi maksudnya di situ kinayah, kiasan dari hubungan badan suami istri, itu yang membatalkan wudu. Kalau hanya sekedar menyentuh, enggak. Buktinya apa? Nabi pernah mau berangkat sholat, itu mampir ke rumah istri-istrinya mencium itu, dan Nabi enggak wudu lagi. Nah itu mencium, Mbak. Enggak cuman menyentuh, mencium. Berarti enggak batal wudunya. Menyentuh enggak ada masalah, mencium juga dengan syahwat tidak membatalkan wudu kalau cuman menyentuh. Aula mastumuni saat di ayat ini yang sampai membatalkan wudu, maaf, itu berhubungan badan suami istri. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita bahas itu Pak, diulang lagi insyaallah ta'ala. Cukup nggih Pak Bu atau ibu-ibu ada yang nanya tentang kumis atau jenggotan tadi? Nggih. Gimana maaf? Oh ya. Iya. Sehingga sewaktu wudu itu enggak sampai kesinggung, tapi dia merasakan lengan bawah itu. Oh gitu. Wallahu ta'ala alam. Kalau bisa lengannya agak digulung dulu ya Pak. Kalau kita Bu sebagai laki-laki mau wudu itu dilundung kok Pak, nggih Pak. Dilundung sampai ngenten ya Pak. Nah ibu-ibu juga enggak apa-apa, dilundung. Sempit. Oh, sudah terlanjur. Wallahu ta'ala alam. Maaf mungkin jawabannya ditunda dulu. Soalnya belum tahu jawabannya saya, wallahu alam. Kalau di jilbab pernah saya baca, kalau ibu-ibu nggak ada tempat wudhu yang tertutup, akhirnya wudhunya di tempat terbuka, rambut ini kan nggak boleh kelihatan, maka di situ dibasahi depannya, kemudian diusap jilbabnya. Itu ada pembahasannya, jilbabnya diusap, nggak perlu sampai rambutnya, jilbabnya saja. Tapi kalau lengan ini ada baju yang menutupi sikunya,
sempit dan nggak bisa di masa nggak bisa Bu ya nanti ya sudah terlanjur ya. Oh gitu ya, mungkin jawabannya kita tunda dulu sambil saya mencari atau nanya yang lain. Gih, ada pertanyaan lagi Bu? Oh nggih. Make up berarti dilihat dulu apakah make upnya itu tebal sehingga air kalau disiramkan ke yang kena make up ini airnya nggak sampai kulit, atau make upnya tipis airnya diusapkan ke bagian kulit ini kena. Saya juga kurang paham tentang make up ini. Ibu biasa pakai make up berapa senti? Wah, kalau 10 cm nggak tembus itu Bu. Oh, itu nggak tembus itu kalau 10 cm. Kalau 10 cm nggak tembus. Wallah alam. Bahan make up ini apakah dari cat sehingga seperti cat kuku tadi, atau seperti inai yang tembus ke kulit dalam. Iya, kalau ini pacar itu boleh. Soalnya itu enggak menghalangi karena dia langsung meresap ya ke pori-porinya itu ya. Jadi kulit luarnya kena air. Tapi kalau cat itu di luar menghalangi air masuk kena kulit langsung. Wallahu taala alam. Insyaallah itu dulu Pak Bu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak bijak kita berpanjang lebar. Sudah terdengar adzan sekitar 5 menit yang lalu. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Sepekan lagi apa 2 pekan lagi Bu? 2 pekan lagi insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.